Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa diberi kesempatan melakukan diskusi walaupun secara virtual. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 sangat mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri, yaitu Ibu Dr. Fatmawati Malampiang, SKM MKes, yang telah membimbing kami dari awal hingga saat ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Makfirah Fahriani Karim, Ainunisa Azura, dan Nur Rahma Syadila Arif, yang akan membahas materi mengenai konflik dalam industri dan pengelolaannya. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama integrasi keislaman yang terkait pada konflik dalam industri dan pengelolaannya, yang kedua konflik dalam industri, yang ketiga macam-macam konflik, yang keempat sumber-sumber konflik, yang kelima dampak konflik, yang keenam pengelolaan konflik, dan yang terakhir contoh kasus konflik dalam industri. Materi yang pertama yaitu integrasi keislaman. Adapun integrasi keislaman yang terkait pada konflik dalam industri yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya, sungguh Allah kuasa atas segalanya. Maksud dari ayat tersebut yaitu Al-Quran menghendaki setiap orang atau kelompok untuk menahan dirinya agar tidak memperolok keyakinan orang lain dan tidak melakukan kerusakan simbol agama serta tempat ibadah mereka. Surat Al-Baqarah ayat 109 ini memberikan contoh kepada kita bagaimana bersikap terhadap mereka yang terus memunculkan sikap permusuhan. Selanjutnya, konflik dalam industri. Adapun pengertian dari konflik yaitu proses yang dinamis yang terjadi karena pertentangan yang tidak hanya disebabkan oleh orang lain, tapi juga berasal dari diri sendiri. Konflik ini dapat berupa perselisihan, adanya pertentangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya, materi macam-macam konflik. Berdasarkan indikatornya, Hujaat Makkah 2006-430 membagi konflik menjadi dua macam, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, sedangkan konflik disfungsional yaitu konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Adapun indikator dari konflik fungsional yang pertama, bersaing untuk meraih prestasi, pergerakan positif menuju tujuan, merangsang kreativitas dan inovasi, dan dorongan melakukan perubahan. Sedangkan indikator dari konflik disfungsional yaitu mendominasi diskusi, senang bekerja dalam kelompok, benturan kepribadian, dan perselisihan antara individu. Selanjutnya, materi sumber-sumber konflik akan dijelaskan oleh Saudari Makfirah Fahriani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membahas tentang sumber-sumber konflik. Dan sumber konflik ini terdapat 5. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu atau individual konflik.
Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Dan yang terakhir itu konflik antar organisasi. Adapun dampak konflik ada dua, yaitu dampak positif dan negatif. Di mana dampak positif yaitu meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan jam kerja, meningkatkan kemitraan yang produktif, meningkatkan motivasi kerja, semakin rendah tekanan, dan yang terakhir, jumlah pegawai yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya. Sedangkan dampak negatif yaitu meningkatkan ketidakhadiran karyawan dan seringnya absen selama jam kerja. Banyaknya karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku rekan kerja yang tidak adil. Yang ketiga itu pertengkaran antar karyawan seringkali menimbulkan kemarahan dan ketersinggungan. Yang keempat itu banyaknya karyawan yang sakit membuat sulit untuk berkonsentrasi. Yang kelima, karyawan biasanya menggunakan mekanisme pertahanan diri ketika menerima peringatan dari atasannya. Dan yang terakhir itu meningkatkan kecenderungan keluar masuk. Selanjutnya, materi pengelolaan konflik akan dijelaskan oleh Saudari Nurrahma Syadila Arif. Dengan ini saya persilahkan. Ya, atas kesempatan yang diberikan, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengelolaan konflik, di mana manajemen konflik adalah manajemen serangkaian tindakan dan reaksi antara individu dan kelompok dalam konflik. Pengelolaan konflik bertujuan mengembangkan dan memberikan serangkaian metode dan alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif dari semua pihak yang terkait. Selanjutnya ada metode pengelolaan konflik. Metode pengelolaan konflik sendiri terbagi atas 3. Yang pertama, metode stimulasi konflik, yaitu untuk membangkitkan motivasi karyawan karena karyawan bersifat pasif ketika konflik terlalu rendah. Yang kedua, metode pengurangan konflik, yaitu untuk mengelola tingkat konflik dengan cara mendinginkan suasana sehingga mengurangi permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik. Yang ketiga ada metode penyelesaian, di mana berfokus pada perilaku manajer yang secara langsung dapat mempengaruhi. Solusi yang sering digunakan termasuk dominasi dan penindasan, kompromi dan penyuapan. Adapun contoh kasus yang kami angkat yaitu konflik pada perusahaan CP Blessing White, di mana konflik yang sering terjadi dalam perusahaan CP Blessing White yaitu konflik yang terjadi antara manajer bagian produksi dengan manajer bagian administrasi. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka konflik adalah sesuatu yang menjadi salah bagi sebuah industri maupun perusahaan. Seperti halnya contoh kasus tersebut, di mana terjadi konflik antara dua pihak, yaitu manajer administrasi dan manajer produksi, yang di mana dari dua pihak tersebut terjadi karena adanya penambahan bonus yang diberikan kepada salah satu pihak sehingga pihak yang lain merasa tidak adil, maka timbullah yang dinamakan konflik tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan, saya serahkan. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.